Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari Senin siang ini yang kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Tauhid. Sebelumnya turut berduka cita buat istrinya Ustadz Miftah Husni ya, Teh Lutfia, yang merupakan juga adik dari Ustadz Eka Permana. Allah berham. Beliau meninggal dan kemarin kabarnya siang. Semoga Allah menerima iman dan juga Islamnya. Amin. Juga Allah terima amal solihnya, serta Allah juga memberikan nikmat di kuburnya ya. Amin. Baik, kita lanjut. Kita sudah di bab 2 kitab Tauhid, yaitu bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Siapa saja yang menahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Nanti saya juga di beberapa pertemuan, walaupun dulu sudah ya, tapi akan juga menjelaskan bagaimana masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya gitu. Nah, insya Allah nanti kalau sudah masuk hadisnya, nah kita akan perdalam juga ya. Kita sekarang masuk ke dalil Al-Quran. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan senantiasa patuh kepada Allah dan menghadapkan diri hanya kepadanya, serta sama sekali ia tidak termasuk sebagai orang-orang yang musyrik. Juga firman Allah yang kedua, waqala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Al-Mu'minun ayat 59. Allah juga berfirman, dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Rabb mereka. Ini menerangkan teladan, diantaranya teladan Ibrahim yang beliau mentahqiq tauhid, artinya
senantiasa membenarkan tauhid, yaitu patuh kepada Allah dan menghadapkan diri kepadanya. Dan Ibrahim juga bukan orang yang musyrik, dan juga orang-orang yang tidak berbuat syirik, itu juga telah membenarkan tauhid. Karena itu munasabah hubungan antara bab dengan kitab tauhid, yaitu tatkala penulis telah menyebutkan makna dan keutamaan tauhid, ya, di bab sebelumnya, yaitu bab 1, sudah sepantasnya menyebutkan penjelasan tentang pelaksanaan tauhid. Jadi setelah kita mengetahui keutamaan, ya, fadilah, ya, contoh kita mengetahui fadilah sholat, ya, fadilah saum, fadilah zakat, fadilah amal, ya. Apapun itu amalnya, maka diantaranya kita wajib mengamalkannya. Karena yang berat itu bukan tentang fadilahnya, ya, ilmunya memang berat secara konten, ya, secara isi, ya, ilmunya berat, ya. Berat itu dari segi memang qala Allah, qala Rasul itu ya berat, ya. Artinya sangat tinggi derajatnya. Akan tetapi realitanya yang berat itu adalah mengamalkannya. Contoh, kalau seseorang mengamalkan tentang tahajud, ya, mengamalkan tentang tilawah, cuman sekian persen aja, ya, yang bisa tahajud atau tilawah atau sedekah, apalagi bicara akhlak mulia dan sebagainya, cuman sekian persen saja, ya. Kebanyakannya justru sulit untuk mengamalkan. Ya, kita bicara tahajud, ya, tapi banyak di antara kita yang subuhnya masih kesiangan, ya. Atau bicara sholat tepat waktu, masih kita melalaikan dari sholat itu sendiri, ya. Atau bicara apalagi faedah yang lain, ya, saum. Yang berat juga adalah akhlak mulia, juga itu berat. Ya, menghadapi realita, ya, zaman sekarang juga, gitu. Hanya sekian persen orang yang bisa berakhlak mulia. Dan banyak akhlak tercela itu bermula dari lisan, gitu, ya. Nah, ini lisan dan juga pandangan, gitu, ya, atau yang kadang sulit dijaga. Lebih lagi kemaluan, gitu, ya, zaman sekarang itu, ya. Terus ada orang yang bicara tentang ilmu, tapi sulit untuk dia bermajelis ilmu. Ada orang yang berbicara hafalan Quran, ya, sulit juga dia untuk tilawah. Ya bagaimana? Allah mudahkan ketika dia sulit untuk tilawah. Ingin sekolah di sekolah Islam yang elit, gitu. Tapi masih terseok-seok, ya, masih susah dalam tilawah, ya.
jauh lah, terlalu bermimpi gitu ya, terlalu bermimpi, mimpi di siang bolong namanya. Ya akan jadi kesampaian malah justru ya, terlalu banyak bermimpi ya. Ya katakanlah kuliah belum selesai dan sebagainya, terlalu jauh kalau melihat hal itu. Apalagi kalau kita berbicara tauhid ya. Maka setelah kita mengetahui keutamaannya ya, maka kita harus mengamalkannya ya. Pelaksanaan tauhid, sebab keutamaannya ya kalau tidak dilaksanakan maka tidak akan sempurna. Kecuali dengan pelaksanaan yang benar. Apa itu mentakik tauhid atau haqqat tauhid? Mentakik tauhid yaitu dengan memurnikan dan membersihkan tauhid dari kotoran-kotoran kesyirikan ya. Perbuatan-perbuatan kesyirikan yang menjurus pada kesyirikan pada saat ini, zaman ini masih ya. Terus ya, maka jauhkan dari kesyirikan. Itu mentahqiq tauhid. Keyakinan-keyakinan ya. Sandaran-sandaran, besitan-besitan ya. Keretakan hati gitu ya. Nah itu ya, hal yang kecil gitu ya, yang menjurus pada kesyirikan. Maka dijauhkan, itulah mentahqiq tauhid. Bid'ah ya itu. Bid'ah dalam artian bagaimana tidak sesuai dalam beramal ya. Gitu. Atau tidak mau tahu dalam beramal. Kalau itu tahlilan bid'ah. Kalau itu mah saya banyak bicara kalau itu. Ya sama sebenarnya gak banyak kalau membahas tentang khilafiyah yaitu furu'iyah ya. Akan tetapi saya menganjurkan ya agar tidak demikian, tidak mengamalkan. Karena ya sesuatu yang tidak ada contohnya gitu ya. Sesuatu yang tidak ada contohnya, kemudian juga apalagi itu juga merupakan warisan dari nenek moyang, yaitu merupakan warisan Hindu Buddha ya. Ya. Maka ya saya tidak menganjurkannya gitu ya. Ya berbahaya itu juga ya. Malah ya bukan hanya mengamalkan bid'ah gitu ya, tapi menjurus pada tasyabuh ya gitu. Tasyabuh kepada orang-orang kafir gitu ya gitu. Jadi ya lebih baik tidak mengamalkannya gitu. Dan bid'ah yang di sini dimaksud juga adalah diantaranya bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan dari agama. Kalau bid'ah ya cuman beda seputar ya, beda curug lah gitu ya dalam tahiyat ya, apakah ditegakkan atau enggak, atau itu mah semuanya bukan bid'ah juga ya. Ini yang terkadang sulit untuk di kita karena masih ada ya fanatisme di kita. Hanya karena ada yang menggerakkan atau tidak menggerakkan dibilang berbeda, nah itu susah untuk disatukan tuh itu. Ya. Atau seputar ya kunut atau tidak, itu mah khilafiyah, furu'iyah ya. Ya kalau kita tidak kunut ya sudah gitulah. Itu yang lebih dekat
buat kita ya gitu. Tidak kunut, tapi tentunya jangan jadi perdebatan khilafiyah yang terus ya diruncingkan, ya, nggak akan ada selesainya gitu. Udah selesainya. Iya, mau sampai ke badan sampai ke peot juga nggak akan bisa gitu. Sampai hari kiamat pun gitulah gitu. Bisa dikatakan kayak gitu. Tapi bid'ah yang di sini adalah bid'ah yang mengeluarkan dari agama, ya. Yang mengeluarkan dari Islam, itu bid'ahnya. Ya contoh ya bid'ahnya Syiah, ya. Rafidhah, ya. Atau bid'ahnya dari mereka yang mengakui ada Nabi ya, setelah Nabi Muhammad, ya, gitu. Oh, itu maksudnya. Iya bid'ahnya ya bid'ah sana. Kanjeng Nabi aya Nabi deui gitu. Nah itu bid'ah itu. Oh, Ya. naon ngaranna di Bimbayu naon ngaranna? Ya kayak Ahmadiyah atau apa gitu. Indramayu kan itu gitu. Ya keyakinan ada syariat baru ya. Syariat baru tapi bukan dari Nabi Muhammad ya itu dari syariat sholatnya. Nah itu baru bid'ah itu. Perempuan bisa jadi naon? Nah itu iya itu kan keyakinan ada syariat baru. Itu baru bid'ah itu yang dimaksud. Tapi kalau bid'ah seputar khilafiyah, furu'iyah, yang itu ya hal-hal yang sebenarnya itu tidak mengeluarkan dari Islam, gitu ya. Maka bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang keluar dari Islam, itu ya. Dan selain itu pula kemaksiatan yang merupakan kotoran dari tauhid ya. Ya terkadang itu yang susah ya kemaksiatan. Ya kalau kita bicara ya sunnah bicara, tapi kalau bicara maksiat ya, susah itu ya. Menghindar dari kemaksiatan. Sedikit lagi aja dulu ya. Kemudian juga migoyari hisabin, yaitu tiada perhitungan atasnya. Jadi dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, ya. Tanpa ditimbang, ya. Ada masuk surga tanpa hisab, ya. Tanpa perhitungan. Amalan apa yang seperti itu? Ada amalannya. Ketika seorang benar-benar tahqiq tauhidnya, kemudian bertawakal kepada Allah, ya, menjauhi kesyirikan, benar-benar ya kalau punya kualitas tauhid yang memang bagus mah ya bisa saja jadinya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Ya katakanlah para nabi lah gitu. Ada dari para sahabat ya gitu. Itu sudah ya, tauhidnya tidak perlu dipertanyakan lagi ya gitu. Kalau di Indonesia kan judul kayak zaman wali itu cuma wali-wali 9. Nah, itu memang perlu diperdalam lagi ya. Pertama kan para wali di Indonesia ya. Ya para wali juga kan itu kan mendakwakan Islam, mendakwakan Islam sebenarnya ya gitu. Mendakwakan Islam, mereka punya kualitas tauhid ya gitu. Terlepas dari apa yang dibicarakan tentang mereka, Allah alam. Yang jelas mereka tauhidnya sudah tentunya kalau bisa dikatakan ya sudah cukup lah gitu. Ya tinggal kita mau tidak memperbaharui tauhid kita agar selamat dari siksa api neraka. Ya. Karena itulah bagaimana dasar atau pondasi
seseorang itu adalah tauhid ya gitu. Kalau mau selamat dunia akhirat ya tauhid. Nah ini kita sebenarnya mau bahas ayatnya tapi waktu ya sudah mendekati jam 1. Insya Allah nanti kita akan bahas lanjutan ayatnya surah An-Nahl ya. Paling itu saja dulu ya yang bisa dijelaskan pada kesempatan hari ini. Insya Allah besok pada sholat zuhur kita melanjutkan pelajaran kita ya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina ya kalimah qulub sadiful. Aku alqauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.